Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Selamat semuanya jumpa. dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita berbicara masalah program sekolah penggerak. Ternyata memang sepertinya dunia pendidikan di Indonesia masih belum puas dengan kualitas yang diperolehnya. Untuk itu, berarti sebelum saya paparkan tentang sesuatu hal yang mengenai pendidikan, ini terpikir oleh saya apakah pendidikan dengan pembelajaran itu maknanya sama. Nah, ini tolong sebelum dilanjutkan saya minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan dan pembelajaran. Nanti Kalau bisa menurut ya, saya, silakan. pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan itu tidak hanya mengacu pada pembelajaran. Jadi pembelajaran itu masuk ke dalam pendidikan, Pak. Tapi kalau pendidikan itu tidak hanya memberi pembelajaran, tapi juga mendidik baik dari segi pengetahuan maupun akhlak. Itu menurut saya. Jadi pembelajaran notibo merupakan komponen dari pendidikan ya. Iya, Sebagian pendukung proses pendidikan itu pembelajaran. iya. Setuju, Pak. Tapi pendidikan yang sebenarnya adalah tentang apa nih? Pendidikan yang sebenarnya itu tidak hanya memberikan pembelajaran tadi, Pak, tapi juga mendidik bagian Oh, pengetahuan dan bagian memberikan akhlak. teladan gitu ya, Bu ya. Ya, Seperti apa? Semboyan atau moto dari Ki Hajar Dewantara itu apa? ya, Ingarso Tungkolodo, Tulodo Yang itu. tulodo, Iya ya. mangun karto, ing Nah, madyo mangunkarso tuturi handayani. nah, untuk itu berarti kita coba saya mengarahkan kita berpikir atau membahas sedikit tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. ya, Nah, siapa mungkin ibu-ibu ya. Walaupun ada prinsipnya kita sudah tahu bahwa tadi juga sudah saya coba di awal pertemuan kita bahwa pendidikan dan pengajaran itu atau pembelajaran ya sekarang istilahnya itu sering dibagi bersama-sama. Sebenarnya kadang-kadang masyarakat awam mengajar itu katanya gampang jadi guru, itu tinggal buka buku, baca, tulis, simpan tulis, suruh anak niru aja cukup, udah ulang lagi. Padahal pendidikannya sebenarnya yang dinamakan pengajaran ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan tadi dibilang oleh ibu tadi ya, bahwa maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anaknya baik lahir maupun batin, jadi bekal hidupnya nanti. Berarti selain pengetahuan yang harus mereka ketahui juga atau mereka kuasai juga tentang sikap dan kepribadian yang dikehendaki oleh pendidikan itu sendiri. ya, Ya, seperti halnya dalam tampilan sekarang ini, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecapan atau kehendak kita kaum pendidik, atau tinggi oleh bakat atau apa namanya itu. Kalau dulu kita sering mengatakan bakat gitu. Nah, kekuatan kodrat ini yang bertumpu dalam sekolah pemberak itu adalah acuan awal
dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah penggerak yang diprogramkan ini memang awalnya adalah mengacu pada huruf-huruf yang merah ini. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tidak lain adalah segala yang kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuatan kodrat. Jadi pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Nah, istilah kalimat-kalimat ini adalah ujian dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin pada kesempatan mendatang kita akan membahasnya juga. Baik Ibu Bapak sekalian, sekarang tadi sudah kita ungkap sedikit tentang pendidikan. Perlukah tuntutan pendidikan itu sebenarnya? Tuntutan apa yang dimaksud? Di sini bisa kita lihat dalam tampilan, meskipun pendidikan itu hanya tuntutan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Maksudnya berarti mengacu pada kondisi atau kondisi fisik maupun psikologis anak, lingkungannya juga, lingkungan keluarga, atau yang mempengaruhinya secara pribadinya. Nah, untuk sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan kembali lagi ke dalam hal yang perlu Ibu Bapak bantu dari apa yang saya paparkan. Istilah lain dari ungkapan Ki Hajar Dewantara sempat saya temukan ada dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Ini saya perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya makna dari ungkapan ini. Ada yang membantu mungkin sementara sebelum lebih rinci saya jelaskan lagi. Mungkin pendidikan itu berasal pendidikan itu berawal dari tadi yang sempat Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa dipengaruhi oleh kondisi anak gitu. Baik kondisi fisiknya maupun kondisi psikologisnya yang ada kaitannya dengan lingkungan keluarga, lingkungan di rumah sendiri, masyarakat gitu. Mungkin itu Bapak. Ya, mungkin Bu Erma, Bu Evina. Kalau dari saya, istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Ini berarti masih kondisi atau moral yang belum terkontaminasi dengan keadaan lingkungan luar, Pak. Oh, ibaratnya seperti kertas putih yang belum Iya, tertulis. kertas putih. Gitu ya. Jadi ini belum dipengaruhi oleh teman, oleh keluarga, dan lain sebagainya. Makanya dunia pendidikan jangan sampai kecolongan dengan kebersihan yang sucian yang ada di anak itu. Kalau udah didahului dengan hal yang buruk mungkin, yang motori jiwanya, mungkin pendidikan pun punya gerakan yang lebih keras lagi untuk mengolah agar putih lagi itu. Ya mungkin gitu ya Bu Erna ya. Iya, Pak. Mungkin Bu Evina. Tadi sudah Pak saya, Pak. Oh iya. Bu Neneng maksudnya. Bu Erma ya. Bu Erma yang Bu belum Erma. Pak. Oh iya. Saya belum kenal persis ibu-ibu. Padahal kita satu MGMP ya Pak ya. Iya.
jarang ketemu. Satu daerah Iya, ya. ketemu ya. Iya, satu daerah, satu MGMP. Alhamdulillah ketemu lagi. Iya, Baik, ketemunya di sini. untuk itu makasih atas tanggapannya Ibu. Nah, ini Iya. ada mungkin semacam jawaban atas penasaran kita dengan bahasan tadi. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntutan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Setuju. Ya, anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntutan. Tidak saja dengan tuntutan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntutan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat yang mungkin bisa dipahami ya. Tidak Insya Allah sedikit bisa. ya, tidak sedikit anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh keadaan yang buruk, kemudian menjadi orang yang jahat pula. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai pendidik, sebagai garapan yang harus kita hadapi. Ya, makanya jelas kita harus bisa mengenal pribadi anak secara tuntas melalui pendekatan dengan home visit dan komunikasi dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar. Ya, mungkin ya perlu kita lakukan juga selain mengajar di kelas. Ya. Nah, ada lagi yang perlu kita waspadai tentang hal-hal yang sebelum ke teknis kurikulum ataupun pembelajaran, asesmen dan sebagainya. Saya sengaja milih topik ini untuk mengetahui dasar-dasar dari mana kita mulai langkah sebagai pondasinya kita mendidik anak, di mana pendidikan yang dimaksud dalam istilah dasar jiwa tadi, yaitu yang tadi kita bahas. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak setelah dunia itu, mengenal dasar jiwa yang dimiliki anak itu, terdapat 3 aliran pendidikan yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Nah, ketiga aliran itu saya akan coba kemukakan di sini, yaitu yang pertama, anak yang lahir di dunia itu diumpamakan sebagai seperti yang dibahas tadi, seperti selembar kertas yang belum tercoreng, tertulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Jadi anak itu akan terjadi perubahan apapun bentuknya sangat terpengaruh oleh pendidiknya atau gurunya. Jadi kadang-kadang di masyarakat kalau ada anak jahat, siapa nih gurunya kan gitu kan. Kadang-kadang kalau kebetulan anak berkelakuan jelek itu biasa menanyakan siapa gurunya. Iya. Tapi kalau baik itu wajar, Anak siapa? ya wajar namanya sekolah ini kan. Gitu kan. Nggak ada penghargaan berarti Pak ya. Nah, ya kan makanya kita sering dijelaskan dengan pahlawan tanpa daksa, tanpa jasa. Nah, yang kedua mengenai hal tadi ada aliran negatif, maksudnya yang miring, berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Ini yang maksudnya yang keduluan ini. Keduluan ada pendidikan di luar formal atau luar gurunya yang bisa mengubah karakter anaknya yang prematur gitu ya. Nah, makanya kita amati yang ketiga dulu. Ada aliran yang ketiga yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi semua tulisan itu suram. Suram berarti kan tidak jelas. Maksudnya
bisa diperjelas oleh pendidik itu, dipertegas bentuknya apa nih, sikap ini baik atau jahat, itu keseraman itu, makanya karakter anak belum muncul. Makanya itu hal yang mungkin menjadi harapan kita juga. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, mungkin waktu sudah 15 menit lebih, masih ada waktu ya, sebentar. Saya mohon waktunya sebentar lagi. Menurut Pak. konvergensi teori yang tadi saya katakan, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbincangkan lagi. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia atau bios, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Nah, berarti sampai di sini saya kembalikan lagi ke ibu-ibu. Dari yang anggapan pertama, yang intelligible ini, yang bagian berhubungan ke angan-angan atau pikiran intelek, itu yang bagaimana kira-kira ya? Mungkin ada yang mencoba memberikan gambaran tentang ungkapan ini. Ada? Kalau tidak ada, mungkin ya ini menurut hemat saya berarti kecerdasan angan-angan ini adalah biasa anak waktu kelas di SD kelas 1, kelas 2 tanya, anak-anak kamu nanti besar mau apa? Ada yang rata-rata menjawab mau jadi dokter. Banyak sekali anaknya yang mengatakan jadi dokter. Jarang sekali yang bercerita jadi tukang beca atau jadi seorang ustadz gitu. Tapi dokter mungkin karena lingkungan itu lebih dekat dengan kesehariannya. Mungkin waktu kecilnya dia sering sakit-sakitan atau sering melihat kenyataan di lingkungan kesehatan mungkin oleh bidannya atau apa itu. Nah, ini mungkin yang dimaksud angan menurut pendapat saya. Terus pikiran intelek, maksudnya ada pikiran yang mempengaruhi pada intelijensi anak, kepintarannya. Anak juga sudah bisa menjawab penasarannya, sementara sebelum diarahkan oleh orang dewasa atau guru, biasanya dia akan menjawab seperti ada sebuah mobil lewat, mobil merah. Karena anak itu memang waktu kecil cenderung senang sekali dengan warna-warna cerah atau merah, misalkan. Biasanya itu mobil dedek lewat, mobil A lewat gitu. Biasanya pikiran inteleknya gitu, bahwa yang dia katakan suka itu itulah dia punya dia. Itu menurut saya, Bu. Halo? Ya, Pak. Kirain udah ngantuk semua. Belum, Pak. Iya, ya. Sebentar lagi, Bu, semenit lagi. Nah, untuk itu mungkin karena memang waktu yang terbatas, kita simpulkan saja pertemuan kita ini bahwa pada prinsipnya program sekolah penggerak itu pada intinya adalah kita sama-sama ingin berjalan bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, baik pola pembelajarannya, strateginya, materinya, atau teknik-teknik yang lain yang
berhubungan dengan IT, dengan teknologi yang memungkinkan untuk lebih meningkatkan lagi kecerdasan bangsa dan warga negara Indonesia. Mungkin itu sih Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mungkin saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.